teman-teman, berjumpa dengan Kak Is kembali ya. Nah teman-teman, coba kalian gerakan tangan seperti ini. Nah, kenapa ya kita bisa bergerak seperti itu? Oke, jadi hal ini karena kita memiliki otot yang dapat menggerakkan tulang ya. Otot bisa menggerakkan tulang, salah satunya karena energi yang dihasilkan pada sel-sel otot kita. Jadi, untuk melakukan pergerakan, kita butuh banyak energi dong. Nah, karena sel otot butuh banyak energi, sel otot memiliki banyak organel yang dapat menghasilkan energi loh. Kira-kira apa ya nama organelnya? Oke, jadi teman, sel memiliki suatu organel yang dijuluki sebagai powerhouse of cell. Jadi, organel tersebut bernama mitokondria. Nah, teman-teman, mitokondria yang memiliki panjang 1 sampai 10 meter dan memiliki membran ganda, yakni membran luar dan membran dalam. Nah, ada yang unik nih dari membran dalam, teman-teman. Jadi, membran dalam mitokondria itu melipat-lipat dan lipatannya disebut dengan krista. Selain itu, membran dalam mitokondria membuat mitokondria memiliki 2 ruang, yakni terletak di antara membran luar dan membran dalam. Dan juga ada matriks mitokondria yang dilingkupi oleh membran dalam mitokondria. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada membran luar. Nah, membran luar mitokondria itu halus, tidak seperti membran dalam. Dan membran luar tersusun atas protein dan fosfolipid dalam jumlah yang hampir sama banyak. Membran luar mitokondria memiliki sudah ditembus oleh nutrisi, ion, ATP, dan juga ADP. Selanjutnya ada membran dalam. Membran dalam memiliki struktur yang lebih kompleks dari membran luar. Pada membran dalam mengandung banyak protein yang berperan di dalam pembentukan ATP atau energi. Membran dalam hanya bisa dilewati oleh oksigen, CO2, dan air. Tadi ya, kalau membran dalam itu melipat-lipat dan lipatannya disebut dengan krista mitokondria. Krista ini memperluas bidang permukaan untuk pembentukan ATP. Lalu ada matriks mitokondria nih teman-teman, yang merupakan ruangan yang banyak mengandung enzim yang berperan di dalam pembentukan ATP atau energi. Nah teman-teman, ada hal unik lainnya loh. Ya, ternyata selain memiliki membran ganda nih, mitokondria juga memiliki DNA. Jadi meskipun sebagian besar materi genetik sel terkandung di dalam nukleus atau inti sel, mitokondria memiliki DNA sendiri loh. Mereka juga memiliki mesin sendiri yakni ribosom untuk mensintesis protein dan bereproduksi dengan proses pembelahan seperti yang dilakukan oleh bakteri. Mitokondria keren ya teman-teman, memiliki membran ganda, kemudian juga memiliki DNA dan ribosom sendiri. Berbeda dengan organel-organel lainnya ya. Kalian penasaran gak sih mengapa mitokondria bisa berbeda dari organel lainnya? Kenapa ya mitokondria itu memiliki membran ganda? Sabar dulu ya, ini akan dibahas di journey selanjutnya. Nah, memiliki struktur yang kompleks, mitokondria juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting nih dari organel-organel lainnya. Fungsi dari mitokondria adalah berperan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, mitokondria ini sebagai powerhouse of cell loh, karena terkait dengan fungsinya di dalam menghasilkan energi. Nah, organel mitokondria pada sel-sel yang membutuhkan energi yang banyak. Salah satunya tentunya adalah sel otot tubuh kita ya. Jadi,
Mitokondria itu menyediakan energi untuk kontraksi sel-sel otot sehingga mampu menggerakkan tulang. Itulah mengapa kita bisa bergerak dengan mudah. Nah, teman-teman, jadi ingat ya, mitokondria itu merupakan salah satu organel yang memiliki membran ganda dan membran dalam, serta memiliki DNA dan ribosom sendiri. Dan mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Oke, sip. Teman-teman, selain mitokondria, ternyata ada loh organel lainnya yang memiliki membran ganda. Mau tahu kan itu organel apa? Yuk temukan di video-video selanjutnya. Halo teman-teman, coba kalian perhatikan toples ini. Nah, di dapur kalian toples digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan kan? Baik itu biskuit, wafer, keripik pisang, keripik singkong, dan masih banyak makanan lainnya. Oke, jadi kalau kita memiliki toples untuk menyimpan makanan, ternyata suatu sel juga memiliki organel seperti toples untuk menyimpan makanannya loh. Hah? Sel kan kecil, toples kan gede kak. Bukan toples yang terus mana? Nah, jadi toples di dalam suatu sel tertentu adalah organel plastida. Plastida merupakan organel semi autonom. Ini karena ditemukan dalam bentuk dan fungsi yang berlainan pada setiap sel. Nah, artinya teman-teman, plastida itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, kira-kira apa saja nih jenis dari plastida itu? Sekarang coba kalian perhatikan ya diagram berikut ini. Wah, ini seperti silsilah keluarga plastida ya. Jadi teman-teman, coba kalian lihat, terdapat yang namanya proplastid. Nah, proplastid ini tidak berwarna dan merupakan cikal bakal organel plastida. Jadi dapat dikatakan bahwa plastida itu merupakan derivat atau turunan dari si proplastid ini. Nah, kalau proplastidnya tidak terkena cahaya matahari, namanya etioplas. Nah, bahaya nih kalau sampai kadar etioplas tinggi. Ini bisa menyebabkan daun pada tumbuhan menjadi menguning. Nah, selain dapat menjadi etioplas, proplastid bisa menjadi plastida tidak berpigmen, yaitu leukoplas, dan plastida yang berpigmen, yaitu kloroplas dan kromoplas. Sekarang, yuk kita bahas dulu ya jenis plastida satu persatu. Dimulai dari plastida yang yaitu leukoplas. Jadi, leukoplas ini merupakan plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki pigmen dan ditemukan pada bagian non-fotosintetik tumbuhan, seperti akar. Nah, jadi plastida ini menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan ya, seperti pati, lemak, dan juga protein. Berdasarkan zat yang disimpannya, leukoplas dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu amiloplas, yaitu leukoplas yang paling besar dan berguna untuk menyimpan pati. Kemudian ada proteinoplas, penyimpan protein yang banyak dibutuhkan dan dijumpai di biji. Lalu ada elaioplas yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan lemak yang dibutuhkan oleh tumbuhan terutama oleh biji. Wah, kenapa nih beda sendiri namanya? Kalau yang lain kan ada nyambung-nyambungnya ya. Tapi Oke, jadi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu elaion, minyak zaitun, dan plastos atau dibentuk. Intinya elaioplas ini berfungsi untuk menyimpan lemak atau minyak ya. Nah, ternyata gak cuma manusia ya yang memiliki toples untuk menyimpan makanan. Suatu sel tertentu juga memiliki toples, yakni berupa organel plastida tak berpigmen atau leukoplas. Berdasarkan zatnya, leukoplas terbagi menjadi 3, yaitu amiloplas penyimpan pati, proteinoplas penyimpan protein, dan juga elaioplas penyimpan lemak. Nah teman-teman, kalau plastida tidak berpigmen, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan,
Lalu bagaimana ya dengan plastida yang berpigmen? Jadi perlu kalian tahu nih, plastida yang berpigmen dibagi menjadi dua, yaitu di video selanjutnya. Dah! Halo! Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang plastida tidak berpigmen atau leukoplas yang memiliki peran di dalam menyimpan cadangan makanan. Oke, kalau ada yang tidak berpigmen, artinya ada juga dong yang nah, seperti yang kakak katakan ya, bahwa plastida terbagi menjadi dua jenis, yaitu plastida tidak berpigmen atau leukoplas dan plastida yang berpigmen. Kira-kira plastida yang berpigmen ada apa saja ya? Jadi teman-teman, sesuai dengan peta keluarga plastida ya, plastida berpigmen itu terbagi menjadi kloroplas dan juga kromoplas. Wah, bagaimana nih struktur dan fungsi dari plastida ini? Nah, yang pertama ada kloroplas. Nah, ini nih plastida yang paling umum dan banyak diketahui ya. Oke, sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi struktur si kloroplas ini. Nah, kloroplas memiliki ukuran sekitar 3-6 mikrometer dan ditemukan di daun dan bagian yang berwarna hijau lainnya pada tumbuhan. Hal ini karena kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil, enzim lainnya yang berperan di dalam fotosintesis. Selain itu, kloroplas memiliki membran ganda seperti mitokondria ya. Jadi, ada membran luar dan juga ada membran dalam. Nah, di antara membran luar dan membran dalam terdapat ruang intermembran. Kemudian di bagian membran dalam terdapat kantung pipih yang saling berhubungan yang disebut tilakoid. Tilakoid membentuk yang disebut dengan granum. Nah, kemudian cairan di luar tilakoid disebut dengan stroma yang mengandung DNA dan ribosom sendiri. Wah, ternyata selain mitokondria, organel ini juga memiliki DNA dan ribosom sendiri loh. Wah, sama dengan mitokondria ya. Kok bisa ya mitokondria dan kloroplas sama-sama memiliki membran ganda? Oke, ini akan dibahas di journey selanjutnya ya. Nah, teman-teman, membran ganda pada kloroplas membagi kloroplas menjadi 3 kompartemen, yaitu ruang intermembran, stroma, dan ruang tilakoid. Nah, ketiga kompartemen inilah yang membuat kloroplas mampu mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Oh iya teman-teman, kloroplas yang mengalami proses penuaan disebut dengan gerontoplas. Selain itu bisa menjadi etioplas jika tumbuhan ditempatkan di tempat yang gelap ya, alias tidak tersinari matahari. Nah, selain kloroplas, plastida lainnya ada kromoplas. Kromoplas ini merupakan plastida yang berfungsi untuk menyimpan dan menyintesis pigmen pada sel tumbuhan. Kromoplas banyak ditemukan pada tanaman berbunga, kemudian buah-buahan, dan benua. Nah, kloroplas juga bisa loh dikonversi menjadi kromoplas. Salah satu pigmen di dalam kromoplas adalah karotenoid, yakni pigmen yang memberi warna pada bunga, buah-buahan, serta daun pada musim gugur. Nah, teman-teman, jadi peranan kromoplas amatlah penting nih, yaitu untuk menarik hewan yang membantu penyerbukan. Dengan warna bunga yang cantik, tentu seperti lebah dan kupu-kupu akan tertarik dan membantu proses penyerbukan. Oke, sekarang pengetahuan kita tentang plastida sudah lengkap ya. Jadi ingat nih, plastida itu terbagi menjadi plastida berpigmen dan tidak berpigmen. Plastida berpigmen terdiri dari kloroplas dan kromoplas. Sedangkan yang tidak berpigmen adalah leukoplas yang terdiri dari amiloplas, prot, dan elaioplas. Dan dapat disimpulkan ya teman-teman,
fungsi utama plastida adalah untuk tempat menghasilkan makanan dan juga tempat menyimpan makanan tersebut. Nah, tapi nih, ternyata teman-teman, di dalam suatu sel, plastida tidak menjadi satu-satunya organel yang menyimpan cadangan makanan loh. Ternyata ada organel lainnya nih yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bahkan untuk menyimpan metabolisme juga menyimpan pigmen. Kira-kira organel apa nih yang bisa menyimpan cadangan makanan selain plastida? Yuk temukan di video selanjutnya. Dah!